Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita, dan pemirsa saat ini saya sudah bersama Pak Haidar Bagir. Pak Haidar, ini kan kita sudah berada di halaman belakang dari kantor Mizan ya, yang memang Iya, berada di daerah salah satu kantor Mizan di daerah Jagakarsa ya. Ini kantor Mizan sendiri sebenarnya selain di Jagakarsa ada di kantor mana lagi nih Pak? Ya kan kita mulai sebenarnya di Bandung. Jadi sebagian besar, bukan sebagian besar, di Bandung itu ada Ya. empat bangunan, satu penerbit Mizan yang untuk dewasa, ada lagi penerbit Mizan untuk anak-anak namanya Darmizan, divisi anak dan remaja. Kemudian ada kantor pusatnya kantor ini yaitu Mizan Media Utama, itu kantor distribusi plus percetakan kita itu ada di satu kompleks di Bandung. Nah di sini ini kantornya Mizan Media Utama cabang Jakarta plus kantor salah satu penerbit kita namanya Nora. Nora Publishing. Nah, tapi banyaknya lebih berarti aktivitas di Bandung juga ya Pak ya? Iya, sekarang sudah setengah-setengah Jakarta Bandung. Kemudian holding company kita di Bandung. Baik. Itu di CB9 di daerah Cilandak. Ya. Kemudian ada lagi penerbit Bentang di Jogja. Baik. Kalau cabang-cabang distribusi sih ada di Surabaya, ada di Jogja tadi juga, ada di Makassar, ada di berbagai kota kalau itu. Baik. Nah Pak Haidar, ini kan seperti kita ketahui Mizan ini juga salah satu menggarap film yang bisa dikatakan saat ini legendaris ya, ini Laskar Pelangi ya. Nah, ini ceritanya gimana sih Pak awalnya? Ya itu sebetulnya gabungan antara perencanaan dan kebetulan. Jadi waktu Laskar Pelangi itu meledak luar biasa, kita belum terpikir membuat film sampai penulisnya Mas Andrea Hirata ngocok-ngocokin kita buat dibuat film. Sampai saya waktu itu bertemu dengan Mas Andrea Hirata di Bandung, di satu kafe ngobrol. Keluar dari situ ya di satu sisi saya ingin keinginan penulis ini terwujud, tapi di sisi lain saya masih masa sih Mizan mau masuk film, nggak tahu dunia film. Kemudian dunia film tuh pada saat itu terasa masih agak jauh dari dunia literasi. Betul. Ya, Mizan termasuk yang menurut saya akhirnya mendorong perkawinan antara dunia perbukuan dan film. Perfilman. Sejak itu banyak sekali buku di. Nah, akhirnya ya saya dalam keadaan tidak sepenuhnya yakin, ya saya bicara pada komisaris di Mizan. Kemudian saya punya teman yang kebetulan pengusaha, punya dana, saya undang untuk mau invest, ternyata mau. Kemudian waktu itu dari hasil bicara dengan Mas Andrea Hirata, gimana kalau sutradaranya Riri Reza. Kita datang ke Mas Riri Reza, Mas Riri Reza juga tertarik untuk memfilmkan itu. Jadilah film itu sukses besar. Akhirnya kita pikir kenapa kita nggak masuk film. Bikinlah kerjasama dengan Mbak Santi, bikin Garuda di Dadaku. Sukses setelah Laskar Pelangi? Setelah Laskar Pelangi. Nah dari situ kita berpikir, itu dari kita bikin buku juga akhirnya. Buku judulnya Garuda di Dadaku. Jadi kita kawinkan. Kalau sudah ada buku itu kita dasarkan sebagai dasar film. Acuan ya. Kalau belum ada kita membuat buku. Oke. Ya, jadi kalau kita belum ada dibuat buku dulu. Dibuat buku dulu ya. Oh, nah sejak itu akhirnya kita terlibat ya sekarang ini dengan beberapa brand ya, tidak hanya Mizan Production, kita pernah pakai Bentang Production, ada brand lain lagi. Kita sedang menggarap film ke-20 kita sekarang. Film ke-20? Iya, baik. film 20. Berarti kalau dimulai dari Laskar Pelangi itu di tahun berapa, Pak? Laskar Pelangi saya agak lupa, mungkin 7 tahun lalu ya. Sekitar 7 tahun. Berarti prosesnya cukup cepat juga Pak, 7 tahun sudah membuat sekitar 20 film. Ya sebetulnya sih sekarang ada produser-produser yang sebulan, misalnya salah satu yang kita kerjasama itu dengan Falcon Pictures. Falcon itu saya kira 1 tahun bisa belasan film. Kita paling banyak dulu bikin film itu setahun 4 film. Ya. Dan sampai sekarang kita masih bekerja sama. Baik. Karena betapapun juga ada orang-orang yang memang akarnya di film, jangkarnya di film, dan kita perlu memanfaatkan dan mensinergikan dengan ekspertis mereka. Gitu. Baik, kalau kita melihat beberapa judul film seperti Laskar Pelangi ataupun Garuda di Dadaku, ini ada nggak sih Pak segmen khusus yang memang digarap oleh Mizan sendiri? Ya memang Mizan itu mulai, dan yang membuat kita akhirnya tertarik membuat film ketika kita sadari bahwa buku itu bisa dibuat film. Kedua, bahwa kita bisa membuat film dengan message-message yang kuat. Betul. Gitu ya. Nah, ternyata film seperti Laskar Pelangi dengan message pendidikan yang kuat berhasil. Garuda di Dadaku juga begitu. Betul, nasionalis nasionalisme, olahraga, ternyata kok bisa. Film ketiga itu Emak
ingin naik Naik haji. haji. Tidak semeledak yang lain, tapi filmnya sukses. Itu juga message tentang agama dan sosial. Baik. Itu sangat kuat di situ. Di Malaysia filmnya sangat populer. Nah, akhirnya kita berpikir kenapa kita tidak masuk ke situ. Nah, tapi kecepatan kita memproduksi film itu sempat kendor. Ya. Ketika kemudian film-film bermessage kuat itu agak kurang mendapatkan minat dari masyarakat, dan masyarakat minatnya lebih banyak ke film roman remaja, bukan roman dewasa, komedi sama horor. Untuk saat ini gitu ya. Dan kita merasa kita tidak begitu ahli di situ. Betul. Sekarang kita sedang membuat film roman remaja. Oke. Kita harapkan message-nya masih kuat, tapi kita bekerja sama dengan sutradara dan produser yang kita anggap lebih sensitif di dalam menggarap. Berarti yang tema-tema film seperti roman ini. remaja ini akan rilis tahun ini juga atau gimana nih Pak? Akan Bocorannya? rilis. Jadi sekarang sedang dalam pasca produksi. Saya duga akhir tahun ini. Ya. Berarti bintang filmnya udah ada Pak ya? Oh, sudah selesai Berarti syuting. saya nggak ada kesempatan untuk main film nih. Nanti Berarti filmnya akan datang. film berikutnya. Iya, Oke. Ini Tongkrongan janjinya sudah bintang pemirsa ya. film. Iya. Langsung dari Haidar Iya. Bagir nih janjinya. Baik. Pak Haidar, ini kan kalau kita kaitkan antara film dengan nilai agama. Ini sebenarnya saling berhubungan nggak sih Pak? Ya, sebetulnya kan film sebagaimana buku atau TV Ya. atau koran itu kan medium. Ya. Ya, medium. Medium itu membawa message, membawa pesan. Jadi sebetulnya paling bagus memang kita memanfaatkan semua medium itu Ya. untuk membawa pesan. Pesan di buku kita bisa pindah ke, kalau dulu seluloid, kalau sekarang digital. Ya. Bisa kita bawa ke TV, ya. Mizan juga mengupayakan semacam web TV. Di luar Mizan, dengan dukungan Mizan, saya juga punya pesantren virtual Tasawuf Nurul Wala. Itu juga semacam itulah, semacam web TV. Ya. Nah, jadi saya kira kita manfaatkan apa saja, apalagi sekarang kan seperti saya tadi singgung, pola atau gaya orang mencari informasi itu kan berubah. Betul. Ya. YouTube misalnya begitu berperan besar. Kenapa tidak kita manfaatkan? Jadi sosial media semua kita usahakan memanfaatkan untuk membawa pesan-pesan kebaikan, baik itu pesan agama secara spesifik atau pesan kebaikan apa saja. Ya. Baik. Dan untuk Laskar Pelangi sendiri nih Pak, saya penasaran juga karena kan itu ngambil backgroundnya di Belitung. Ya. Apakah memang ada unsur menaikkan pariwisata di sana juga Pak? Sebetulnya kalaupun ada unsur itu saya kira ada di benaknya penulisnya. Mas Andrea Hirata itu kan orang Belitung. Ya. Dan itu kan sedikit banyak merupakan memoir masa kecil dia. Baik. Jadi saya kira mungkin dia juga terpikir untuk memperkenalkan Belitung dan ternyata sukses besar. Tingkat pariwisata di Belitung luar biasa meningkat setelah suksesnya buku dan film Laskar Pelangi itu. Baik. Dan kalau Pak Haidar sendiri kan ini udah banyak sekali menulis buku. Ada keinginan nggak sih Pak kalau dari menulis buku tersebut akhirnya dijadikan sebuah film begitu Pak? Ya, jadi gini, buku-buku saya ini kan, saya ini nggak punya keterampilan menulis novel. Nggak bisa nulis puisi juga. Bisa, tapi tentu kualitasnya tidak baik. Ya. Nah, jadi buku saya itu buku-buku yang cukup serius. Kalau cuman membuat ide cerita, bisa. Saya pernah membuat ide cerita film. Tapi kalau buku yang bisa dijadikan dasar untuk film, rasanya belum kebayang sekarang. Tapi ada keinginan masih ada ya pasti Pak ya? Keinginan mungkin ide cerita ya, karena saya kira ada ide-ide cerita yang bagus untuk dibuat film ya. Baik, tapi kalau dari Mizan sendiri ini pastikan kalau kita melihat dari film Laskar Pelangi ataupun Garuda di Dadaku gitu ya, memiliki segmentasi tersendiri. Nah, sebenarnya pesan moral yang ingin disampaikan dari sebuah film itu apa Pak? Ya biasanya pertama seperti saya sebutkan tadi, Laskar Pelangi itu ada pesan pendidikan, ada pesan sosial. Garuda di Dadaku itu nasionalisme dan juga tentu mempromosikan olahraga ya. Kemudian Emak Ingin Naik Haji itu menunjukkan kuatnya keinginan gitu ya, aspek sosial. Betul. Aspek sosial atau aspek filantropi dari agama. Kan itu ceritanya si emak itu menyedekahkan tabungan hajinya untuk orang susah, meskipun untuk itu cita-cita untuk pergi haji hampir-hampir tidak tercapai ya. Kemudian kita pernah memfilmkan juga tentang anak Madura yang miskin yang memenangkan olimpiade sains di negara lain. Kemudian tentang anak-anak gelandangan ya. Jadi kita berusaha, bahkan di dalam film roman yang juga sangat sukses yaitu Perahu Kertas,
kita juga selalu berusaha menyisipkan bahwa anak mudanya kreatif dan punya concern sosial. Betul. Jadi mereka mengajar anak-anak miskin. Jadi kadang-kadang nggak ada di bukunya pun dengan izin. Bisa dikreativitaskan Iya, gitu kita ya. tambahkan supaya ada nilai tambah. Oke. Hiburan, tapi Baik. pada saat yang sama juga punya message yang kuat. Untuk Jadi dari perbaikan. semua film pasti ada pesan moral dari sisi sosial Selalu ya. kita usahakan. Selalu ya, Pak. Selalu. Ya? Ini film remaja yang disyuting di Spanyol antara Baik. lain. Itu juga kita upayakan kita sisipkan pesan-pesan moral atau pesan pendidikan atau pesan yang lain gitu ya. Baik, dan pemirsa kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Tokoh Kita.